Ibadah Paskah kita sore ini dilayani oleh Pendeta Diana Bahri. Majelis tugas, Penatua Rifki, Penatua Erin, Penatua Andi, Penatua Richard, Penatua Febelius, dan Penatua Riza. Pemandu pujian, Sola Gracia Reborn. Pengiring pujian, Adora Ensemble. Pengisi pujian, Sola Gracia Reborn dan Adora Ensemble. Pendoa, Penatua Manunggal. Multimedia dan sound system dilayani Penatua Riza, Bapak Hari, Bapak Yosef, Saudari Livia, dan Saudari Vicky. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Warta Perjamuan Kudus dalam ibadah Minggu Paskah sore ini, dalam ibadah Minggu Paskah pada pagi hari ini telah dilakukan pelayanan Perjamuan Kudus ke rumah-rumah yang dilaksanakan pada hari ini jam 8.30 sampai dengan selesai oleh Pendeta Henry dan Penatua Teddy. Perjamuan Kudus di rumah-rumah dilayani kepada Ibu Susi, Ibu Marta Mulyadi, Ibu Lilik Hardi, dan Ibu Betsy. Kemudian warta mengenai baptisan kudus anak. Pada hari Minggu 21 Mei 2023 yang akan datang, kita akan melaksanakan sakramen baptis anak bagi anak-anak kita yang berusia sampai dengan 12 tahun. Para orang tua yang ingin membaptiskan putra-putrinya dapat mendaftar melalui PIC wilayah atau majelis jemaat seusai ibadah nanti, atau bisa juga mendaftar lewat tata usaha gereja pada hari dan jam kerja. Mohon disertakan sebagai lampiran akte pernikahan, catatan sipil, kemudian akte lahir anak. Dan pastikan kedua orang tua atau salah satu orang tua adalah anggota jemaat GKI Cipinang Elok. Demikianlah warta sore ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum memulai ibadah, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Umat Tuhan, Yesus sudah bangkit, kuasa maut dipatahkannya, kubur bukan tempatnya lagi. Inilah janjinya bagi kita, bangkit dari kematian, memberanikan kita melanjutkan kehidupan, melangkah dalam ketidakpastian. Bersyukurlah kepadanya, biarlah bumi sorga bergema, menyambut kebangkitannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Kristus Bangkit Soraklah. Haleluya.
Umat Tuhan, pertolongan kita di dalam ibadah Paskah ini terjadi adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sukacita dan damai sejahtera Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Selamat sore, selamat Paskah Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman. Gimana rasanya hari ini? Bisa Paskahan rame-rame dibandingkan dengan tahun lalu, pasti beda. Ya. Nah, teman-teman, hari ini kita bersyukur baik kebaktian pagi maupun saat ini sore kita bersama dengan ensemble Adora. Mereka sudah berlatih beberapa bulan yang lalu dan mempersiapkannya dari Desember kalau nggak salah ya Kak Imada ya. Dan juga kita bersama Sola Gracia Reborn. Kita dilayani mereka dan kita juga bersama-sama boleh melihat, kita diajak memuliakan Tuhan ya. Mari kita melihat bahwa Kristus yang bangkit itu membawa kita untuk selalu bersorak-sorai. Haleluya. Kristus telah bangkit, langit dan bumi cerah dan terang, membawa kabar gembira bagi umat-umatnya. Haleluya. Kristus telah bangkit, maut dikalahkan, kuasanya kekal cemerlang. Haleluya. Kristus telah bangkit. Kebangkitannya memberi kita hidup abadi dalam terang. Jangan ragu, percayalah kepadanya. Lagu ini kita sudah nyanyikan selama 6 minggu masa Prapaskah. Ini adalah lagu tema buat Paskah kita 2023. Setiap saat ketika besok-besok kita tidak lagi menyanyikannya, Bapak Ibu saudara-saudara teman-teman ingatlah dalam segala keadaan kita cuma diundang satu, kembali kepada Tuhan. Berbaliklah kepada Tuhan, datang kembali kepadanya.
Dan Dia menyambut kita, memulihkan kita, memeluk kita dengan erat. Mari kita bersama-sama masuk dalam refleksi. Paskah adalah sebuah peristiwa iman. Kristus telah bangkit dan menang dari kematian. Kebangkitannya menghapuskan kekhawatiran dan kesedihan. Kebangkitannya memberi keberanian untuk melangkah sekalipun dalam ketidakpastian. Namun dalam perjalanannya kerap kita terbelenggu, baik itu oleh kekhawatiran, kesedihan, ketidakpastian menjalani hidup ini. Dan itu sebabnya mari kita berdoa, memohon Tuhan memulihkan kita. Di tengah beragam rasa ketika kami didera ketidakpastian hidup ini, kami tahu cuma satu yang pasti, Engkau menopang kami. Rahmat-Mu meraih kami, dan itu membuat kami merasa aman, memberi kami pengharapan. Ya Allah, di tengah rasa gentar dalam gelapnya situasi yang harus kami hadapi, Kuasa-Mu sungguh nyata, baik itu melalui kehadiran Sang Terang yang membawa keselamatan, maupun ketika kami bisa datang dalam doa. Kami bersyukur untuk anugerah penebusan sempurna, memulihkan kami. Karena itu, dalam kerendahan hati, kami datang memuliakan Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus,
bahan pujian dari Andora dan SGR. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama sebelum melihat satu film, membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, kita memohon pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kalau hari ini hari Paskah. Paskah yang membawa kami kepada kehidupan. Kepastian ketika Engkau bangkit ya Yesus, maka kami juga mengalami kehidupan yang kekal. Kami boleh mengimani, kami menerimanya sejak kami saat ini masih ada di bumi. Kami tahu Tuhan, perjalanan kami, keseharian kami tidak mudah. Tapi Engkau Allah yang kekal itu menemani kami, mendampingi kami. Karena Engkau bangkit, karena Engkau bersama kami menang. Mampukan ketika kami mau belajar lagi dari firman Tuhan, kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk membuka hati dan telinga kami, menjadikan hati kami tempat yang subur untuk benih-benih firman Tuhan. Mampukan kami terus bertumbuh ya Allah. Setelah melewati Paskah ini, kami tahu dalam segala ketidakpastian Engkau tetap bersama kami. Kami memohon Engkau yang menaungi dan menyertai pelayan firman-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Biarlah Tuhan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus yang bekerja atasnya. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah bangkit, menang dan menyelamatkan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman, adik-adik yang ada di sini, kita buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 24. Kita akan membaca mulai ayat 13 sampai 49. Lumayan 13 sampai 49. Ini adalah kisah Paskah yang memang ada pada sore hari. Nanti kita cuma akan melihat tayangan film yang menggambarkan Paskah yang ada di pagi hari, tetapi kita akan membaca bagian Injil Lukas 24 ini secara bergantian.
Kita akan membaca dengan tanggal lahir kita. Tanggal lahir yang ganjil, membaca ayat ganjil. Tanggal lahirnya genap, membaca ayat genap. Ada yang tidak punya tanggal lahir? Pasti semua punya. Mari kita mulai. Lukas 24 ayat 13. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah ke kubur. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?
Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Adakah padamu? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yaitu harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ya, sampai demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang memelihara firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Apa sih peristiwa pagi hari? Kita akan coba lihat melalui sedikit cuplikan film ini. Fear not ye, for we know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen, as he said. Come, see the place where the Lord lay.
I must return to the city to tell the others. Come with us. Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Mary, Rabboni, touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God. Teman-teman, kalau kita lihat, kebanyakan kita sukanya nonton film ketika Jumat Agung. Yang kalau sekarang kita akan bilang kadang-kadang tuh kesannya berdarah-darah banget. Tapi film Paskah, bayangkan kebingungan, ketakutan. Dan gak cuman pagi, sore juga masih kejadian. Seperti yang tadi kita baca yang panjang itu loh. Ketika mereka coba jalan ke kampung mereka dan mikir-mikir udah deh ya kita harus pulang, gak bisa nih dari subuh udah bingung gitu kan. Ketika mereka jalan pun mereka masih dalam bingung, gak ngerti mesti ngapain. Ada rasa sedih, ada rasa penasaran kenapa apa yang akan terjadi kemudian. Kalau teman-teman ingat, kalau Bapak Ibu tahu ada 12 orang yang katakanlah ring 1 ya, orang-orang yang menjadi murid-murid. Tapi juga ada mungkin 70 murid lain. Ada juga mungkin orang-orang yang gak disebut namanya, diantaranya adalah beberapa ibu, para perempuan yang terus mengikut Yesus. Lumayan loh, udah 3 tahun. Lama gak teman-teman kalau kita ikut orang 3 tahun? Lumayan lama ya. Kalau dulu tuh kita punya guru seperti yang dilakukan Yesus dan murid-muridnya nggak seperti guru sekolahan kita sekarang. Kalau sekarang kita sekolah misalnya dari jam 7.30 atau jam 7 sampai jam 12, jam 1 pulang. Ya paling lama jam 3 kali ya teman-teman ya. Nah kalau dulu murid-murid ini sebenarnya belajar dari hidup sang gurunya. Yesus pergi ke sana tuh. Ke daerahnya Yudea yang di sana. Mereka serombongan tuh. Saya suka ngebayanginnya gini nih, kayak rombongan sirkus. Kita udah lama ya di sini nggak ketemu sirkus ya. Kalau rombongan sirkus tuh dari satu kota ke kota lain akan rame-rame. Lalu kira-kira di sana mungkin ya 3 minggu lah ya. Pertunjukan sana sini. Habis ngerapihin tendanya, nyiapin segala macamnya juga repot gitu kan. Ya 2 minggu, 3 minggu, kadang-kadang sebulan lebih. Baru kemudian kepak-kepak lagi semuanya, tendanya apanya, pergi lagi ke tempat yang lain. Jadi kalau ditanya day by day-nya tuh ya sehari-harinya ya mereka 3 tahun itu ya ketemu Yesus beberapa kali terus menerus intens, bisa harian, mingguan. Bahkan mungkin kalau perginya jauh ya mungkin hampir sebulan juga. Tapi masa sih mereka gak pernah ingat apa yang Yesus bilang? Yesus selalu ngomong, memperingati, kasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan bisa kalau kita ketemu di Alkitab dikatakan mungkin 4 kali bahkan lebih. Nanti aku akan menderita, nanti aku akan disalibkan di sana, nanti aku akan dibunuh di sana, di Yerusalem di sana.
mereka tetap aja sih nggak inget. Yang ada mereka cuma merasa, nih kalau udah begini nih kita mesti ngapain. Kalau guru kita udah mati terus kita mesti ngapain. Nah teman-teman, kegelisahan itu juga yang dirasakan Kleopas dan temannya. Kadang-kadang dalam hidup kita, kalaupun kita dibilang gini, udah dari kecil loh jadi orang Kristen. Dari sejak sekolah minggu. Tapi pada saat kita ngalamin sesuatu dalam hidup kita, peristiwa yang membuat kita rasanya, kenapa Tuhan? Kita akan tanya, Tuhan, katanya Engkau baik, kenapa saya dibiarkan seperti ini? Hampir sama, ketika dibilang Tuhan Yesus mau menyelamatkan dunia ini, tapi kenapa dia kok mati? Itu yang selalu murid-muridnya, orang-orang yang ada bersama-sama Yesus gak habis pikir. Biasanya kan kalau dia udah mati ya selesai. Kalau sekarang dia mati malah gak selesai adalah karena jenazahnya pun hilang. Katanya dia gak ada di kuburnya. Kemana? Nah teman-teman, coba kita bayangkan kalau kita lagi jadi orang bingung, jalan pada saat itu menuju ke kampung yang namanya Emmaus tadi. Mungkin kita merasa sedih, tapi ada orang yang nimbrung, dengerin semua omongannya si Kleopas dan temannya ini. Kamu gak tahu ya, hari ini kan kita lagi bingung. Beberapa hari yang lalu begini. Kalau Yesus tuh adalah teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kira-kira Kleopas dan temannya ini diapain? Udah diingetin berkali-kali, udah lama. Lalu masih merasa bingung. Kira-kira diapain? Mungkin merasa gregetan juga ya. Mestinya kamu tahu bahwa ini memang Mesias yang akan bangkit. Tapi coba kita lihat. Orang yang berjalan tadi tetap dengerin. Lalu berdialog dengan tenang. Sampai dibilang, emangnya kamu orang baru ya di sini ya? Gak tahu ya apa yang terjadi ya? Lalu mereka cerita panjang lebar. Saudara-saudara, sampai pada saat akhir Yesus tetap mengasihi murid-muridnya. Dan ini dinyatakan juga kepada Kleopas dan temannya yang saat itu lagi bingung. Apa konkretnya sikap Yesus mengasihi? Pertama adalah menerima. Menerima kalau Kleopas dan temannya ini lagi gak ngerti apa yang terjadi hari itu. Menerima kalau pada saat ia sedang berjalan bersama-sama, jadi sekarang bertiga, gak berasa kalau yang jalan itu gurunya. Padahal udah 3 tahun sama-sama. Menerima kalau pada saat itu sebenarnya mereka sedang merasa sedih amat sangat sehingga seakan-akan lupa dengan semua peringatan, lupa dengan semua pesan dari sang guru. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, saya mau lanjut nih dari apa yang waktu hari Jumat Agung kita renungkan bersama-sama. Ada kalanya kita tidak bisa mengatakan bahwa ini kita mau singkirkan. Kalau itu menjadi beban, kalau itu menjadi salib, kalau itu menjadi pergumulan, kita nggak bisa bilang Tuhan saya nggak mau ini. Saya nggak mau loh, kenapa saya kok menjadikan keluarga saya seperti laksana Golgota, ya serem banget gitu kan. Saya nggak mau loh, kenapa kok sekarang teman saya, sahabat saya itu sekarang kok jadinya seperti itu. Lalu kita mau mulai menyingkirkan semuanya. Karena kita mau bilang ini yang kita tolak. Kita tidak mau menghadapi kesulitan, penderitaan, beban dan apapun. Yesus tidak mengambil sikap seperti itu. Justru ketika dia bangkit dan dia hidup. Pertama-tama yang harus dia hadapi lagi adalah murid-muridnya yang harus kembali ia kasihi. Dan ia buktikan bagaimana ia mengasihi Kleopas dan temannya itu dengan kembali menjelaskan. Bukankah, nah
telah dikatakan, itu tadi kita baca. Dan Yesus menjelaskan kepada mereka selama perjalanan sampai ke depan rumah dari Kleopas. Jadi kalau ditanya ya hari itu Yesus bangkit, lalu Yesus juga dengan begitu sabarnya menjelaskan lagi apa yang sebenarnya terjadi, apa yang jadi misi Allah untuk keselamatan umat manusia. Tindakan Yesus bukan cuma menerima ketika ia mengasihi murid-muridnya, tapi langkah kedua adalah ia memahami ketidakmengertian Kleopas dan temannya. Ia menerima, lalu ia juga ngerti bahwa murid-murid lagi bingung, mungkin kesedihan yang amat sangat. Atau mungkin kalau mau dikatakan ketika mereka jalan pada saat itu senja dan mata mereka seakan-akan tertutup karena cahaya senja matahari. Apapun yang jadi halangan kita, apapun yang kadang-kadang menjadi hal yang menutup kita, seakan-akan kita nggak bisa selalu melihat kehadiran Tuhan, Tuhan paham. Tuhan menerima kita dan Tuhan paham keadaan kita. Mungkin kita sedang berbeban berat. Mungkin kita bukan kehilangan iman, tapi kita begitu sulit sehingga seakan-akan kita sedang kehilangan pegangan. Saudara, pada saat seperti ini pun Tuhan menerima kita. Ingat apa yang jadi lagu tema selama kita masa prapaskah dan paskah. Dalam segala keadaan kita bisa berbalik dan kembali kepada Dia. Kita tidak bisa menolak kalau pasangan hidup kita, anak kita, anggota keluarga kita, siapapun tidak seideal yang kita harapkan. Kita tidak bisa mengatakan, Tuhan ini salib saya nih, jadi saya mesti apain dong? Justru Tuhan mengajar kita untuk belajar mengasihi orang-orang yang memang tidak selalu mudah untuk dikasihi. Ketika kita mau belajar menerima mereka, memahami mereka. Ada langkah yang ketiga Bapak Ibu, dan ini sebenarnya akan kita gumuli terus juga ketika minggu-minggu Paskah besok dan beberapa minggu ke depan. Yesus tetap percaya kepada Kleopas dan temannya dan juga kepada murid-muridnya yang lain. Bahwa mereka bisa akhirnya dibukakan, mereka akhirnya bisa mengerti dan mereka akhirnya bisa sekarang baru ngeh apa artinya Yesus itu bangkit. Dan mereka tetap hidup dalam komunitas. Sebenarnya ini sama dengan fokus yang tadi pagi dalam perenungan Ibu Hilda Plawi. Apapun yang terjadi, kesulitan kita, permasalahan hidup kita, jangan kita meninggalkan komunitas itu. Kita tidak bisa meninggalkan keluarga kita, sekalipun kita tahu bahwa di sana kita harus berhadapan dengan hal-hal yang tidak mudah. Karena nggak mungkin orang bisa sendirian dan mengatakan bahwa pokoknya saya mau hidup sama diri saya sendiri dan untuk diri saya sendiri dan tidak peduli sama orang lain. Tetap kalau ada apapun dalam kehidupan Anda, keluarga adalah orang yang paling tepat, yang paling bisa menerima Anda kembali. Jadi tidak mungkin kita bisa meninggalkan mereka dan memilih kita mengasingkan diri. Gak mungkin kan ya kita kembali ke hutan ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu kan kita tahu mungkin filmnya Tarzan gitu kan, hidupnya bersama manusia. Sekarang gak bisa begitu juga. Walaupun kita bisa hidup dalam seakan-akan dalam katakanlah dalam ghetto-ghetto kita masing-masing. Tapi tetap ada apa-apa yang pertama adalah kembali kepada keluarga. Dan yang kedua yang bisa kita lakukan sebagai gereja adalah menjadi satu komunitas. Komunitas baik keluarga maupun gereja untuk mewujudkan betapa kita mengasihi
Sama seperti yang coba dilakukan Kleopas dan temannya. Ia kembali ke Yerusalem. Lalu kasih tahu sama teman-teman yang lain, betul ternyata Yesus itu sudah bangkit. Dan di sana dia menemukan, dia dipercaya dan dia meneguhkan kepercayaan teman-temannya yang lain. Hal ketiga, ketika kita mengatakan bahwa Yesus betapa mengasihi manusia. Pertama, ia menerima kita dalam segala keterbatasan kita, ia memahami kita, dan yang ketiga adalah ia tetap percaya kepada kita. Kleopas dan temannya berhimpun dalam satu komunitas, saling meneguhkan, dan mereka bisa percaya bersama-sama. Ternyata betul Yesus sudah bangkit. Saudara-saudara, kehidupan dalam komunitas, baik itu keluarga maupun keluarga besar, katakanlah komunitas gereja, memang tidak selalu semuanya baik, semuanya rapi, semuanya ideal. Tapi di sanalah kita belajar apa artinya mengasihi. Mengasihi orang yang berbeda dari kita. Mengasihi orang-orang yang unik, mengasihi orang-orang yang spesial. Karena kita punya beda gap generasi misalnya. Ya, usia yang beda, zaman hidupnya beda, kelahiran zamannya beda gitu kan. Tapi di sanalah kita menemukan keunikan-keunikan untuk terus belajar. Coba kita sekarang buktikan ya Bapak Ibu teman-teman. Kita lihat 3 hal ini nih. Bagaimana kita mau menerima, memahami, dan percaya. Saya mau tanya nih sama 2 grup di depan kita nih ya. Dan dari tadi udah melayani kita ya. Anak-anak dulu, Adora dulu, atau SGR dulu ya. Kita nanya dulu sama SGR deh. Teman-teman SGR, ada kakak pelatihnya juga. Waktu teman kita sebelah nyanyi, gak selalu sama suaranya satu kan ya. Ada yang tenor, ada yang bass, ada yang alto, ada yang sopran. Kita percaya gak sih teman kita tuh bisa nyanyinya persis dengan partitur yang dikasih sama kita gitu. Sehingga kitanya juga gak salah gitu. Ntar kita salah denger lagi gitu ya. Biasanya gimana? Ada syarat buat masuk SGR? Ada apa yang harus dilakukan untuk kita bisa diterima dan percaya pasti bisa nyanyi gitu. Siapa nih yang mau ngomong nih? Kak Adi gimana Kak Adi? Atau Kak Hen? Atau Kak Tasya boleh juga nih. Oke deh. Apa syaratnya Kak Tasya kalau masuk SGR? Ada mic deket mic-nya. Oh, percaya Tuhan pasti. Apalagi? Bisa bernyanyi. Kalau belum bisa kan bisa belajar. Basicnya bisa bernyanyi. Oh gitu. Terus? Suka bernyanyi. Mau bernyanyi. Apalagi? Komitmen ya. Oke, ada yang mau nambahin selain Kak Tasya? Enggak ya? Oke, terima kasih. Nah, berarti kan kita mau belajar mencemplungkan diri jadi anggota SGR, syaratnya nggak susah. Mau belajar, mau nyanyi, komitmen nyanyi, ya nanti diasah. Lalu kita tadi melihat suaranya, ya teman-teman bisa dibagi, ya SATB-nya, lalu juga bisa sama-sama. Nah ini kesempatan hidup dalam komunitas. Baru satu contohnya SGR, ya. Oke, coba teman-teman Adora di sini. Siapa yang baru pertama kali tampil di Cipinang Elok? Adik-adik, ada yang baru pertama kali? Boleh angkat tangan? Oh, udah sering ya? Kan kalau Kak Egy sih udah sering lah, pastilah. Siapa yang baru pertama kali ketemu Kak Imada? Nggak ada yang berani angkat tangan juga ya. Tapi gimana rasanya, senengnya apa jadi timnya Adora? Kayaknya Kak Egy yang mesti ngomong nih, soalnya dia udah senior banget di Adora ya. Gimana Kak Egy? Ada mic dekat-dekat situ. Gimana kesannya berlatih bersama dan teman-teman yang baru? Karena banyaknya berubah terus nih. Gimana Kak Egy? Boleh dibagi? Ada mic dekat situ. Perasaannya tentu saja sangat senang, ada banyak pengalaman
Kenapa sih Kak Egy sampai setia banget deh dari tahun berapa ya, udah lama banget deh kayaknya ya. Senior nih dia di Adora nih. Kenapa sih, boleh tahu nggak rahasianya kenapa sih? Ada kesempatan untuk pelayanan dan ada kesempatan untuk mengembangkan diri. Wih. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang lain, lihatlah contoh dua ini aja ya. Ketika kita mau hidup dalam komunitas, sebenarnya kita bisa saling dipercaya, mengembangkan diri dari yang tadinya mungkin melodinya bisa ya rada-rada nggak selalu lurus gitu ya. Tapi ya akhirnya bisa juga tuh ya main alat musik macam-macam, rame-rame, dan ini kan kolaborasi seperti inilah dalam keluarga juga. Ya, dalam komunitas gereja juga masing-masing punya peran, masing-masing dipercaya, masing-masing kalau sampai salah dikit dipahami, tapi besok-besok jangan terus diulang kesalahannya gitu ya. Kita dikasihi Tuhan dan kita menjadi satu komunitas yang boleh saling meneguhkan dalam iman dan terus bisa saling mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita, hidup dalam komunitas. Karena Tuhan sudah membuktikan, pertama dia menerima kita, apapun keadaan kita. Kedua dia memahami kita. Dan ketiga dia mempercayai kita. Dia mempercayai kita untuk bisa hidup berjalan dalam iman. Bukan cuma sekarang ketika Tuhan bangkit kita tahu kita berjalan bersama Tuhan dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai kita, selamat Paskah. Kita masuk dalam saat teduh pribadi. Persembahan pujian dari Sola Gracia Ribon.
Marilah kita bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur ketika Engkau bangkit, Engkau tetap mengasihi kami dengan sempurna. Engkau ingin kami terus hidup di dalam persekutuan. Sebagai murid-murid seperti Kleopas dan teman-temannya, kami saat ini bersyukur Engkau menerima kami. Engkau terus memahami kami ketika kami seringkali jatuh, memahami kami ketika seringkali kami merasa diri kami kehilangan pegangan. Bahkan ketika kami lebih memilih untuk menjauh dari Tuhan dalam saat-saat kesukaran kami. Tuhan, hari ini ketika Engkau bangkit, Engkau tetap percaya bahwa kami boleh terus bertumbuh di dalam komunitas. Sama seperti Kleopas dan teman-temannya, mau terus mengalami Tuhan. Sekalipun ketika mereka harus terus berjuang menjadi para rasul yang mengalami kesukaran-kesukaran ketika memberitakan Injil. Hari ini juga ya Tuhan, kami harus terus hidup di tengah-tengah lingkungan sekitar kami. Dalam pergumulan kami di tempat pekerjaan kami. Kami harus berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak selalu mudah untuk kami hadapi. Tuhan, kami tahu Engkau tidak ingin kami lari dari keadaan. Engkau justru mendampingi kami dan Engkau yang bangkit dan hidup itu menjadi sahabat kami untuk kami juga bisa terus punya pengharapan. Kesulitan atau apapun keadaan yang tidak selalu mudah, kami terus bisa berjalan bersama Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini ada 4 orang tua yang sedang berada di rumah. Dalam kelemahan mereka sudah menerima perjamuan kudus rumahan. Kami tahu Tuhan masih banyak juga opa-oma kami yang lain. Mereka yang juga mengalami kelemahan secara fisik. Tapi kami tetap percaya Engkau mendampingi mereka bersama keluarga mereka. Kami tetap berdoa untuk mereka satu persatu. Kami juga tetap percaya Tuhan,
buat teman-teman, saudara-saudara kami yang mungkin belum lanjut usianya, tapi mereka harus terus menjalani terapi. Ibu Yuni Sinaga, Ibu Pingkan Lantang, ataupun juga Bapak Henry Tobing, beberapa teman-teman kami yang lain yang mungkin tidak bisa selalu kami sebutkan namanya. Tuhan dampingi mereka dan tolong mereka, beri mereka semangat. Sama seperti kami tahu, dalam kebangkitan Kristus selalu ada pengharapan. Kami juga mau berdoa buat teman-teman yang sedang mencari pekerjaan, memperjuangkan usaha, ataupun juga mencari pasangan hidup. Ataupun juga teman-teman yang sedang berjuang untuk terus memelihara harmoni di tengah kehidupan rumah tangga dan keluarga. Bapak, apapun yang sedang kami lakukan, kami tahu Tuhan yang bangkit itu ada bersama kami. Untuk semua pengalaman, untuk semua yang Tuhan izinkan kami alami dan lewati, kami bersyukur. Untuk hari depan yang akan kami songsong, kami percaya dan kami mau belajar berserah. Inilah doa kami dan kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah bangkit. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Kristus, atas sukacita Paskah yang kita rayakan bersama, marilah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nas persembahan diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening sebagai berikut. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian, pujilah sumber hidupmu. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kristus yang bangkit, kami datang ke hadapan-Mu menyatakan syukur atas karya kasih-Mu yang memberikan kemenangan, sehingga kami memiliki keberanian untuk melanjutkan kehidupan. Rasa syukur inilah yang kami hayati ketika memberikan persembahan saat ini.
Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk melayani umat-Mu dan sesama di sekitar kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari saudara-saudara, sekarang kita tiba pada bagian pengutusan dari liturgi kita. Hari Paskah ini kita diajak ingat betapa Tuhan mengasihi kita dan juga membuktikan lewat perjamuan kudus. Kita dipersatukan dengan Dia, bukan cuma saat ini selama kita masih berada di dunia, tetapi juga kelak di dalam kekekalan. Yesus sudah bangkit. Kebangkitannya memberanikan kita melangkah dalam ketidakpastian dan memberi hari esok yang penuh harapan. Maka junjunglah terus Kristus sebagai penebus kita, agar hidup kita berarti karena hidupnya. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita semua diutus, karena itu marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Mari kita melanjutkan keseharian kita dengan meyakini berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih Allah Bapa senantiasa melingkupimu dalam menjalani kembara kehidupan. Kiranya Yesus yang bangkit dari maut memberanikanmu untuk melangkah dalam ketidakpastian. Kiranya pertolongan Roh Kudus menuntunmu untuk terus membawa kehidupan yang penuh harapan bagi sesama, sekarang dan selamanya.
Kebaktian hari ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudari, ada perjamuan kasih di halaman gereja. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.